Manajemen stres merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber daya secara efektif dalam menangani gangguan mental dan emosional yang disebabkan oleh reaksi. Manajemen stres bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang agar menjadi lebih baik. Stres merupakan bentuk reaksi psikologis yang normal terjadi jika beban hidup meningkat. Misalnya, beban kerja. Stres datang sebagai peringatan bagi diri kita sendiri bahwa otak berada di bawah tekanan berlebihan. Pengertian manajemen stres menurut para ahli yang pertama, SIMS, adalah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengolah, dan memulihkan dari stres yang dirasakan karena ketidakmampuan untuk mengatasinya. Yang kedua, Keton, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan stres dan menerapkan berbagai alat terapi untuk mengubah stres. Yang ketiga, Margianti, kemampuan seseorang untuk membuat perubahan dalam cara berpikir dan merasakan bagaimana dia berperilaku dalam lingkungan. Yang keempat, Fadli, kemampuan untuk menangani tantangan dengan mengendalikan respon secara proporsional. Manajemen stres merupakan suatu kemampuan menggunakan sumber daya secara efektif dalam menangani gangguan mental dan emosional yang disebabkan oleh reaksi. Manajemen stres bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang agar menjadi lebih baik. Stres merupakan bentuk reaksi psikologis yang normal terjadi jika beban hidup meningkat. Misalnya, beban kerja. Stres datang sebagai peringatan bagi diri kita sendiri bahwa otak berada di bawah tekanan berlebihan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan manajemen stres. Tujuan manajemen stres dalam organisasi yaitu antara lain. Yang pertama, mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres. Yang kedua, mencegah terjadinya stres pada individu atau organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk. Yang keempat, memulihkan individu atau organisasi dari stres tersebut sendiri. Tujuan manajemen stres adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu atau organisasi menjadi lebih baik lagi. Nah, slide yang berikut kita akan membahas tentang cara mengelola stres dalam organisasi. Menurut Robbins, ada dua cara mengelola stres, yaitu yang pertama, melakukan pendekatan secara individual. Pendekatan individual sangat menentukan keberhasilan manajemen stres di dalam organisasi. Di antaranya berikut. Pertama, menerapkan waktu yang baik. Menambah waktu untuk berolahraga agar hidup lebih sehat. Melatih diri untuk rileks dan santai. Memperluas networking atau bersosialisasi dalam dukungan sosial. Yang kedua, melakukan pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dalam upaya mengelola stres di dalam organisasi biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menciptakan iklim organisasional yang mendukung. Melakukan seleksi personil dan penempatan kerja yang lebih baik. Meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik dan mengklarifikasi peran organisasional. Menetapkan tujuan organisasi secara realistis, mengadakan bimbingan konseling pada anggotanya sendiri, mendesain ulang pekerjaan para anggota, dan melakukan perbaikan komunikasi dalam organisasi. Hai guys, sebelum kita next dari presentasi ini, perkenalkan dulu nama saya Evelina Fdasari Yonatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari stress management sendiri. Nah, apa itu contohnya? Kita simak berikut. Contoh kasusnya sendiri, sebelumnya kan kita sudah mempelajari nih apa itu artinya dari stress management sendiri, bagaimana cara menanganinya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk membahas tentang contoh kasus dari stress management sendiri. Di sini saya dan kelompok saya akan mengambil tentang stress management di bagian stress management mahasiswa, di mana belum lama ini tentang beredar kabar tentang COVID-19. Kalian pasti udah tahu kan apa itu COVID-19. Nah, imbasnya COVID-19 ini juga berimbas kepada di bidang pendidikan, terkhususnya perguruan tinggi dan untuknya kita sendiri mahasiswa. Nah, gara-gara COVID sendiri membuat segala aktivitasnya menjadi terbatas pergerakannya. Contohnya pada kita menggunakan kuliah online atau kuliah dalam sistem dalam jaringan. Nah, ini tuh ada beberapa kendala nih yang
Pertama itu ada kendala jaringan internet. Gak semua orang atau semua mahasiswa itu dapat mengakses internet dengan lancar, terkhususnya pada mereka-mereka yang telah kembali ke daerah asalnya. Mohon maaf sebelumnya, ada beberapa orang yang kembali ke daerah yang mungkin bisa dikatakan lebih kekurangan kayak kekurangan sinyal internet, termasuk saya sendiri berasal dari pelosok. Nah, untuk mengakses sendiri kita juga bikin kita agak stres gimana gitu, soalnya gak semua kartu internet atau untuk kita mengakses internet itu dengan mudah. Terus juga ada beberapa hal kendala lagi, antaranya tuh semua orang tuh gak menguasai tentang aplikasi penunjang kuliah online. Contohnya itu ada Zoom atau Google Meet. Itu gak semua orang, bahkan ada beberapa dosen pun untuk mengaksesnya tuh mengalami sedikit kesulitan, sehingga kayak membuat kita udah internetnya nggak lancar. Itu pun juga dari aplikasinya sendiri kita juga agak gak ngeh, apalagi dosennya tuh waktu kayak melakukan syuting video itu juga agak gak ngeh, kan juga membuat kita aduh ini gimana sih kok kuliah online kayak gini. Terus belum lama juga kan kabar beredar ada salah satu aplikasi kalau gak salah dari sistem Google sendiri yang inisialnya Google Z, itu ternyata menjual database dari para penggunanya. Wah, itu juga parah banget. Itu udah kayak beberapa dari contoh kasus teman saya nih, dia kayak dapat kasus dia gak logout, sedangkan akunnya itu udah dihack, udah diretas sama hacker-hacker yang telah membeli database penggunanya ini. Nah, itu juga bikin kita kayak serba deg-degan kalau kita nggak pakai, kita juga gimana mau kuliahnya kan. Terus kalau kita pakai kok kayaknya datanya tuh kayak kita was-was sendiri. Jadi kan itu juga menambah beban pikiran juga kan bagi kita dan bagi para dosennya. Dan ada lagi terlalu banyak tugas yang diberikan. Nah, ini bagi mahasiswa terlalu banyak tugas yang diberikan. Apalagi tugas yang diberikan itu kebanyakan di luar jam. Contohnya, ada pelajaran A di hari Senin, ada makul A di hari Senin. Tapi kita sudah melakukan pembelajaran sistem online di A itu, di hari Senin itu, kita tidak mendapatkan tugas. Namun, di hari mungkin Sabtu atau Minggu atau Jumat, tiba-tiba ada pengumuman di Classroom itu mengumumkan bahwa itu ada tugas dan deadline-nya tuh Senin. Dengan deadline yang bisa dibilang sangat singkat dan tugas yang bisa dibilang gak hanya itu aja, tuh juga membuat beban tersendiri bagi siswa. Nah, sedangkan kita itu kayak tahun ini aja ya, kurang lebih kita mau pelajari 24 SKS, di mana kurang lebih ada 10 makul, ada 10 mata kuliah, dan ada 10 dosen yang berbeda. Nah, dosen yang berbeda ini, setiap dosen yang berbeda ini pasti akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu tuh juga kayak setiap hari tuh ada tugas, jadi kayak kita tuh kurang tidur, kurang apa. Itu juga menyebabkan dari segi mahasiswanya sendiri tuh kayak ada, ini kok kuliah online kok rasanya kayak gak pernah istirahat, kok kayak kita udah online, dah kayak mantengin HP terus kan, tugas juga gak ada habisnya. Terus apalagi ada beberapa mata kuliah yang seharusnya tuh kita kayak dijelaskan, soalnya ada beberapa mata kuliah tuh yang sebenarnya di internet pun dia kayak ilmunya tuh terbatas, gak semua dapat diakses di internet. Kayak gak semua yang di internet tuh dapat kita gunakan dalam perkuliahan. Sepertinya kayak kita tuh harus mendapatkan ilmu yang dari dosennya sendiri, yang nanti kemudian diterangkan ke kita, nanti kita juga langsung bisa. Kayak sepertinya contoh untuk kuliah yang memakai sistem praktek. Nah, itu sangat ribet kalau umpamanya kita tidak langsung datang dan mendengarkan langkah-langkah step by step praktek yang akan diterangkan oleh dosen. Dan selanjutnya itu ada terakhir, itu kuliah online juga berdampak pada para mahasiswa tingkat akhir, di mana mereka ya seharusnya lancar untuk mengerjakan atau memperbaiki skripsinya untuk bahan sidang itu agak terkendala, di mana kita mungkin kakak-kakak kita itu kan mereka kayak membutuhkan bimbingan setiap hari dan kayak membawa buku-buku yang harus direvisi. Dan itu kalau menurut beberapa kakak tingkat yang telah saya tanya itu kayak lebih ribet lagi, karena
mereka kayak kurang puas atau kurang apa ya kalau melalui bimbingan tapi online itu kayak kurang srek itu gimana. Jadi kayak sebenarnya tuh udah berbagai banyak tekanan yang ada di kuliah online sendiri dan sangat disayangkan kalau COVID-19 ini masih terus-terus berlanjut. Semoga aja COVID-nya cepat selesai. Dan untuk menangani itu semua, ada beberapa step-step yang bisa kita gunakan untuk menangani itu semua. Dengan pertama itu kan tadi banyak deadline nih. Nah, banyak deadline itu langkah atau solusinya yang tepat itu adalah sesegera mungkin mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi kalau ada tugas apa kita buat list to do kayak makul A ini deadline-nya hari ini, besoknya hari ini. Nah, untuk itu kita urutin. Kalau deadline-nya paling atas itu yang paling buru-buru kan, langsung dikerjakan. Kalau bisa waktunya masih memungkinkan untuk kita mengerjakan lagi, kerjakan tugas-tugas yang berikutnya sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, selain itu kita juga harus mengatur waktu kita sebaik mungkin. Gak mungkin kan kita kayak di rumah itu kayak cuma leha-leha main tengin HP doang kan. Apalagi kita cewek. Lah, cewek itu kan pasti kita nanti akan membantu pekerjaan ibu di rumah atau membantu pekerjaan orang tua di rumah. Untuk kalian juga para cowok juga banyak yang membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, kita pinter-pinter mengatur waktu nih kayak umpamanya abis tidak ada kuliah umum. Nah, kita bisa nih kayak membantu orang tua, setelah itu langsung mengerjakan tugas, atau kita bisa istirahat, terus nanti mengerjakan tugas. Jadi pinter-pinter kita untuk mengatur waktu sebaik mungkin. Dan yang kedua, menjaga pola asupan makanan. Jadi pola asupan makanan itu juga berpenting bagi kita supaya kita tetap sehat, karena sehat itu menghindari kita dari stres. Dan kemudian ada menjaga pola istirahat. Nah, tadi masih disinggung-singgung dari pertama tadi kan untuk menjaga pola istirahat. Nah, pola istirahat ini sangat penting karena kalau kita kekurangan istirahat itu juga akan membuat mood kita jadi berantakan lah. Kalau mood kita berantakan itu akan membuat kita menjadi stres. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang banyak dan memakan vitamin bila diperlukan. Oke.